Mauidhah hasanah atau tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustazah Mar'atus Solihah. Ini tak pakai kepada beliau dipersilahkan. Dalam nggak usah, sini aja. Hah? Cowok? Cowok? Oh iya ya. Iya. Sama ya. Kenapa Bu? Ini tinggi ya? Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ijabatul mas'ul liridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatillah fi hadal majlis wa bi rahmatillah khususun ala man hadal majlis wa hadal bait. Allahumma ya rabbal bait bijahi ahlil bait urzuqna khairal bait wa khaira ahlil bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal 'aidina wal faizin wal maqbulin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa nawwirhu binuri ma'rifatika ya Allah. Sareng-sareng nggih. Allahumma bihaqqi kalamikal qadim wajahi rasulikal karim urzuqna hifdzal Qur'an wa hifdza asnafil ilmi wa fununihi. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran ahtadi bihi ila siratim mustaqim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Murabbi ruhina wa jasadina wa masyayikhina, para alim, ulama, warasatul anbiya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, al-akhas kunda kita, Ibu Nyai Hajah
Zumratun Nasihah Al-Hafidhah, pengasuh pondok pesantren Noto Ati. Mboten namung hafiz Quran tapi hamilul Quran wa ahlul Quran. Insyaallah, dan kita akan menyambung robitohnya kepada beliau. Insyaallah yang namanya robitoh itu hubungannya akan tersambung dunia sampai ke surga. Nanti di saat Ustadzah Zoom sudah dipersilahkan oleh Allah, silahkan Ustadzah Zoom masuk surga. Belum dulu, saya nunggu jamaah Fatimatul Zahra. Begitu, maka senengi gondelan yang ngoten iki nggih. Mulane ling gondelan sing seret. Ning ling narik ampun kenemenen ndak sobek niki bajunya. Mboten nggih. Ingkang insyaallah kita dereki ilmu manfaat pun. Semoga selalu diberkahi, diiringi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hafidhah yang lainnya. Ini ada hafidhah juga Mbak Daris. Ini insya Allah semoga nanti bisa bersama-sama dengan kita. Ini mungkin. Dan hafidhah yang lainnya, ini calon-calon hafidhahnya juga banyak ini. Yang menjadi pembawa acara juga. Alhamdulillah beliau sudah hafidhah juz 30. Nggih, Mak nggih. Nggih. Dari juz 30 nanti akan menjadi 30 juz. Di Zoom nggih, insyaallah nggih. Mboten namung Mama Lilis dan juga mama-mama yang lain juga nggih. Insyaallah barokah. Allahumma amin. Tidak ketinggalan pula sahibul bait Ibu Dwi. Kamu di? Oh, Bu Dwi nggih ingkang menika. Leres pas ini nanti ngasteng mriki nggih. Oh, nggih. Berapa tahun yang lalu itu sudah lupa. Ibu Dwi sahibul bait yang kami soani dan insyaallah selalu diberkahi oleh Allah, dilimpahi kasih sayangnya Allah, dan insyaallah tidak pernah berpaling dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimah terindah yang pantas keluar dari lisan kita sebagai hamba Allah, yang dimana di saat kita lahir ke dunia, lahir dari rahimnya siapapun, entah itu rahimnya ibu yang beragama Yahudi, Nasrani, atau beragama yang lain, setiap bayi itu diberi oleh Allah fitrah untuk mempunyai iman atau keyakinan, lahir dari rahim siapapun. Dari cinta dan kasih sayang Allah, kita lahir ke dunia dan Allah berikan kita iman, dan Allah sempurnakan kebahagiaan kita dengan Allah beri kita keluarga. Ada sebutan ibu, ada bapak, adik, kakak, paman, bibi, pakde, bude, saudara. Bahkan ada saudara yang dipertemukan oleh Allah, disambung dengan wadah sebuah ilmu, wadah pembelajaran yang istiqomah. Maka kalimah yang terindah yang pantas keluar dari lisan seorang hamba yang beriman, berakal dan bisa menggunakan akalnya dengan baik, yakni kalimah thayyibah. Bismillahi amantu billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, iman kita kepada Allah, tawakal ing atase Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, sedaya puji kagungan Gusti Allah yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepada hambanya tercinta yang bernama manusia, yang Allah sendiri yang menciptakan hambanya, sudah faham sekali dengan fitrahnya. Manusia yang diberi nikmat luar biasa, namun punya sifat innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Surah Al-Ma'arij nggih. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya insan itu tercipta itu mempunyai sifat sering sekali berkeluh kesah. Nggih, jujur napa mboten, sadar napa mboten, nggih ngoten mawon nggih. Ken ora kesuwen nggih, Bu. Oke. Wa idza massahu syarru jazua. Dan ketika manusia tersebut diberikan oleh Allah sedikit rasa ketidakenaan, nggih, syarrun kealanan, sesuatu yang kita rasakan jelek atau mungkin dipandang orang lain jelek, yang tidak menyejukkan hati kita, maka kita sering dan mudah sekali berkeluh kesah.
Perkara sing ora disenengi ki ndadekake awake dhewe ngeluh. Nggih Bu nggih. Ngoten. Wa inda masaul khairu manu'a. Tapi ketika kita diberi oleh Allah kebaikan dan kita merasa kebaikan itu tampak jelas sekali di depan mata kita, sampai terkadang menutup hati kita, sampai lupa dengan siapa yang memberikan kebaikan kepada kita. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Maka Allah paham sekali dengan fitrahnya manusia. Sering melakukan dosa, entah berkeluh kesahnya atau lupa dengan kebaikan Sang Maha Kuasa. Maka yang jelas manusia banyak sekali melakukan dosa. Allah sama pencipta yang tahu fitrahnya, kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah berikan ampunan seluas-luasnya. Maka jangan pernah ditunda lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, maka bersegeralah ila maghfiratin. Ini ho-nya sudah lulus apa belum nih Bu saya? Ho-nya. Terus udah zoom. Wes menten tuane umur 34 tahun ngucap ho ini dereng lulus-lulus kula Bu. Maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Maka bersegeralah, bercepat-cepatlah balapan mohon ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dianjurkan oleh Allah. Ini salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Tahu sekali fitrahnya seorang hamba sering melakukan dosa, maka dianjurkan oleh Allah untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, seandainya kita merasa dosa kita sebesar kapal, ampunan Allah seluas samudra. Kalau seandainya kita merasa dosa kita setinggi gunung, ampunan Allah adalah seluas dunia ini. Bahkan dunia bisa nggawa wadah gunung pirang-pirang. Nggih, apa mending donya menungsa iso gunung kok. Ora guyon, nggih Bu nggih. Mboten guyon. Loh, niki luar biasa. Maka nikmat yang Allah berikan kepada hambanya begitu luar biasa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka sudah sepantasnya pagi ini, waktu ini, detik ini kita bersyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa berkumpul di majelis tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat ma'assalam teruntuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, kekasihnya Allah yang Allah ciptakan nurnya terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan dunia beserta isinya. Nabi yang punya cinta luar biasa untuk umatnya, yang sangat besar belas kasihnya, yang sangat lembut, punya kelembutan luar biasa. Sampai akhir hayatnya yang diingat bukanlah istri, kerabat, saudara, sahabatnya, tapi saat sakaratul maut merasakan sakitnya. Apa yang diminta oleh Allah, saking cintanya kepada umatnya, jangan sampai umatku merasakan yang sakit seperti ini. Luar biasa. Nggih, cintanya Rasulullah untuk umatnya. Maka kita sebagai umat Rasulullah jangan pernah bosan menyebut, menyanjung, memuji Rasulullah dan mengharapkan syafaatul uzmanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali di saat membaca sholawat. Insya Allah jadi wasilah kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Allahumma. Ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul bertemu di daleme Budui dengan tujuan apa Bu? Halal bihalal, silaturahim nopo rahmi. Itu Bu Rahmi di sini, Bu Rahmi. Silaturahmi nopo silaturahim nopo silaturahmi. Kalau rahmi itu Bu Rahminya di sini udah.
Terus pundi? Silaturahmi napa silaturahim? Hmm? Rahim. Rahmi napa rahim? Nggih. Oh, nggih ngaten. Tergantung. Kalau saya buka kamus bahasa Indonesia, silaturahmi menjalin hubungan atas dasar rahmatnya Allah. Tapi kalau kita tengok pakai kamus bahasa Arab, rahimah itu diambil dari kata rahim. Rahim itu kandungan seorang ibu. Maka kalau kita mengatakan silaturahim, itu kalau yang ada hubungan nasabnya. Kalau ada acara kumpulan keluarga, halal bihalal dan silaturahim keluarga besar Bani siapa? Nggih. Tapi itu nggak masalah, mboten napa-napa. Karena bisa jadi yang orang lain pun bisa menyambung rahim. Nggih napa mboten? Nggih, nek kita besanan pun bisa jadi silaturahim ya, Bu. Wah, mboten guyon dasar bully. Ya Bu ya. Lah nggih, orang lain pun bisa kita sambung rahimnya, bisa mboten Bu? Saged. Dulu di saat Mas Tiar melamar Mbak Daris, kata-katanya gimana? Yang sewu Pak Yai sepindah kulo silaturahim. Itu betul. Karena ingin niat menyambung rahim. Nggih. Betul apa-apa, orang lain pun bisa menyambung rahim. Maka dalam satu kelompok, kalau misalnya diadakan di Fatimatuz Zahra ini, mari kita adakan halal bihalal dan silaturahim. Enggak apa-apa, barangkali di antara ibu-ibu ada yang jadi besan. Nggih, betul apa-apa. Tapi kalau lebih umumnya, kalau tidak satu rahim, tidak nasab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, niku menggunakan kata silaturahmi, nggih. Karena silah itu menyambung tali atas dasar rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita semua, nggih. Itu derek pangertosan kulo. Tapi kan kulo pengertiannya masih terbatas dan sedikit sekali, nggih Bu nggih. Barangkali jenengan bisa bertanya dengan ustadz-ustadzah lain yang mungkin ilmu balaghahnya lebih luas, barangkali bisa disampaikan dengan makna yang berbeda, itu boleh-boleh saja. Nggih. Kalau dalil qat'i itu satu, maka tanya dengan siapapun tetap sama. Khamr itu hukumnya apa? Haram, itu pakai dalil qat'i, enggak ada perbedaan. Nggih. Tapi kalau dalil ijtihadi itu pasti ada perbedaan. Nggih. Karena nek kita berijtihad niku kadang piyambak dari Imam sinten benten. Nggih Bu nggih. Kadang dari Imam sinten benten. Senggolan dengan suami dari Imam Syafi'i batal wudune. Nggih mboten? Karena apa? Loh, bukannya suami itu mahramnya. Bukannya mahramnya itu kita sudah iya, suami itu menjadi mahramnya kita, tapi dulu ajnabi, dulu orang lain. Makanya Imam Syafi'i membatalkan. Kalau seandainya ada kata-kata putus dari sebuah pernikahan atau sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tapi dibenci, namanya perceraian, itu suami istri kalau sudah cerai bisa menjadi orang lah lain. Makanya Imam Syafi'i tetap kukuh batal. Itu dalil ijtihadi. Nggih, tapi dari imam yang lain, contoh dari Imam Abu Hanifah boten membatalkan. Karena nopo? Walaupun orang lain sekarang sudah jadi mahramnya. Niku nek dalil ijtihadi pasti ada perbedaan. Tapi nek dalil qat'i itu pasti sama satu. Nggih Bu nggih. Nah, perwalian, hubungan nasab, jual beli itu di Al-Qur'an semuanya sudah ada aturannya. Nginoten. Oh, tak aturaken ngoten niku. Mulane kula panjenengan sami kalimah-kalimah sing kadang-kadang membuat kita itu kadang ndak paham, ndak apa-apa dibuat enak saja, tapi sambil ngaji. Nggih Bu nggih. Jangan pernah putus mencari ilmu karena mencari ilmu itu sedang dalam kandungan sampai liang lahat. Gitu dan dan kewajibannya itu bagi seluruh orang mukallaf. Jadi cara wong Jawa yen bapak kula ling marahi niku ngoten iki.
wajib lurung ilmu sira lanang wadon padha-padha supaya uripe mulya unggul derajat donya swarga. Lho, gawe syair ngoten niku nek bapak kula berdasarkan Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang punya ilmu diangkat derajatnya. Nggih. Nggih. Ngibadah kang tanpa ilmu paribasan kaya lebu mawur-mawur yen ditamu setan bunga landang uyu. Ibadah yang tidak didasari ilmu, ilmune tiru-tiru dhewek dereng mantep niku enteng. Sama-sama sah kita sholat berjamaah asalkan ittiba manut syariat ikhlas lillah liwajhillah itu ibadahnya diterima. Tapi dari sisi pahala itu bobotnya tetap berbeda, Bu. Saumpami jenengan dari dulu pun sholat, nggih. Terus setelah di Fatimah Az-Zahra, waune Fatihahnya tidak sefnya, asal manut ittiba diterima. Mungkin pahalanya 40%. Setelah ngaji, Fatihahnya dibetulkan, tambah mantep, tambah fasih, berbobot lagi. Lebih diilmui, lebih berbobot. Makanya di saat kita ngaji, walau diulang 1000 kali, kata sahabat Ali radhiyallahu an, itu tidak pernah merasa bosan. Bahkan ketika guruku memberikan ilmu kepadaku, bahkan ilmu yang diberikan itu yang sama, bahkan saya mendengar 1000 kali pun saya tidak akan pernah bosan karena setiap sekali disampaikan Allah memberikan pemahaman yang lebih. Nggih, pemahaman yang lebih, tapi ngake kan ora. Kadang krungu ping trubay lah bae bosen lah kaya kowe. Engken apa mboten? Tapi nek sahabat Ali mboten ngoten. Makanya diakui Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliun babuha. Saya gudangnya ilmu kata Rasulullah. Sahabat Ali itu pintunya. Kenapa kok tidak sahabat Abu Bakar yang lebih dulu? Kenapa tidak sahabat Umar bin Khattab? Kenapa tidak sahabat Utsman bin Affan? Karena sahabat Ali punya prinsip, ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya siap ngemawulo. Ngemawulo niku ngawulani kepada orang yang memberikan ilmu kepadaku walau satu huruf. Seandainya aku longgar, tidak bertentangan dengan syariat ketika guruku memanggilku. Nggih, Bu, minta tolong ya, besok tempatku ada pengajian. Kula mboten saged masak, jenengan ewang masak nggih. Yang penting izin suami, boleh, siap. Nggih. Satu huruf, dua huruf yang guru ajarkan kepada kita disertai dengan khidmah kepada guru akan memberikan keberkahan dari ilmu tersebut. Bahkan wonten pondok pesantren Loano Anur Marep Purworejo dingendikake ngoten iki. Kalau pas kula ngaos Ramadanan, nggih. Sampeyan khidmah karo guru 1 tahun ora diulang ngaji. Wis lebar diulang sak huruf, lebare kon khidmah. Khidmah napa? Oh, sampeyan bagiane ngurup-urupna geni. Umpamane Bu nggih, nyemrongi kan masak pakai pawon. 1 tahun dilakukan itu akan memberkahi ilmumu yang 1 hari diberikan kepada gurumu selama 6 tahun. Khidmah niku kaya barokah ngilmu sepisan sing disampaikan kaya wong oleh barokah 6 tahun. Niku makanya kadang di khidmah teng mriku kadang dibatasi sampai 5 tahun, 6 tahun. Niku nggih gen ngrasake khidmah yang sempurna. Niku. Maka ini luar biasa sekali. Nggih Bu nggih. Bobote ngoten niku. Lah ibadah sing tanpa ilmu niku kaya dene Bu, mawur-mawur yen didamu. Lah nek ibadah kita enteng enggak pakai ilmu, kadang wong dadi bingungan, Bu. Nggih napa mboten? Ih, aduh, aku seperti ini batal enggak ya? Aku seperti ini salah enggak ya? Kalau sudah ada kebingungan tersebut, maka segera cari guru. Segera bertanya, biar kita tidak bingung berkelanjutan. Jangan pernah gengsi untuk menjadi santri. Karena apa? Ilmu itu seperti air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ngilmu ki bakal mlebu nek dhewek tawadhu.
Tapi nek kita udah gengsi, sombong, ilmu angel mlebune. Ilmu niku lulut karo wong sing gelem tawadhu. Nggih mboten? Senajan sudah sepuh, senajan sudah apa-apa terpenuhi, hartanya melimpah, pekerjaannya sudah menentukan, ibarat time is money, waktu adalah uang, sak jam wae iso menghasilkan misalkan 5 juta, engkane ditinggal ngaji sejam walah kelangan 5 juta. Nggih mboten? Tapi jenengan rela untuk Allah, untuk ilmu, insya Allah jangan pernah ragu. Ada barokah setiap kita hadir di majelis ilmu. Amin Allahumma. Yang paling penting sholat jenengan tambah berbobot. Nggih. Lah, jenengan rawuh ke Fatimah Zahra sekali tambah bobote blek. Ibarat niki air nggih Bu nggih, diparingi ilmu, cur. Jenengan rawuh meleh, tambah meleh, rawuh meleh, tambah meleh. Semakin kita banyak lek gone rawuh teng majelis, semakin ibadah kita berbobot, ora diguyu karo iblis, ora diguyu karo setan. Allahumma. Tapi nek ibadah boten berbobot, bingungan. Wong bingungan kan ngleang. Setan guyu ta ngoten nih. Mabur kabeh amal. Nggih ngoten. Makanya jangan pernah bosan menuntut ilmu. Ini nggih. Jadi sedikit ada masukan sedikit apa tentang rahim dan silaturahmi. Tapi wong kula ilmune tasih terbatas, mbok kula dereng baru tahu beberapa rumus, ada ilmu balaghah yang lebih luas lagi, barangkali ada yang mengartikan lebih dalam lagi, itu insyaallah kita akan ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga halal bi halal. Bahkan wong Arab dewek boten. Ini kalimat halalun bihalalin. Napa? Halalun bihalalin. Mbak Syarifatun sama Mbak Latifah. Halalun bihalalin. Kenapa kok saya ucapkan halalun bihalalin? Kenapa tidak bihalalun? Kenapa tidak bihalalan? Kenapa? Kok dikasroh? Karena kemasukan huruf jar. Huruf jarnya apa? Ba, itu maknanya bi. Kalau depannya huruf jar, maka belakangnya harus jar. Tanda jar salah satunya kasroh. Ngoten. Piyambak nggih dereng paham nggih, Bu nggih. Ada yang sudah paham. Nggih, niki. Jadi halalun bihalalin. Kenapa kok mboten halalun bihalalan? Nggih. Oh niki nek nderek ngaji laris santri ngoten. Halalun bihalalin. Kenapa kamu mau ceramah ya? Nggih, Dedek mau? Nih, halalun bihalalin. Sumuk nggih, sumuk. Nah. Nggih, yang sholihah niki hitungane nggih Bu nggih. Mugi-mugi sholihah. Halalun bihalalin. Halal jaluk halal wonten sebab mangke saged dihalalkan. Allahumma amin. Ya, ini pegangnya ini. Iya, sama ibu tua dulu enggak apa-apa. Oh, gitu. Pun ngeten mau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya dulu dong kecil sama bapak juga sering kayak gini. Nggih, enggak apa-apa. Pun purun manut tok, manut. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Halal bi halal. Tapi kalimatnya dari halalun nyuwun halale. Kemarin kita punya salah sama orang lain dan kesalahan itu menjadikan sesuatu yang tidak baik, ora elok, haram, nggih Bu nggih. Tapi bukan berarti ora elok itu haram, ning yang haram mesti ora elok. Kalimat Jawa. Maka kita minta halalnya. Ngene mboten? Lah nggih. Lah hikmahe napa? Itu satu amaliyah yang kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita disuruh untuk menjalin hubungan persaudaraan. Jangan bermusuhan. Surah Al-Hujurat ayat pinten Bu? 12 kados sih. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Loh,
Monggo kita pelajari lebih dalam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan di antara keduanya. Loh, yang orang lain saja, dan saya beriman, jenengan beriman, kita bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Yang orang lain saja, kalau seandainya melihat mukmin dan mukmin itu congkak bertengkar, maka kita wajib mendamaikan. Orang mukmin dan mukmin yang lainnya bersaudara. Jika kedua mukmin saling bertikai, maka wajib mendamaikan. Ya. Maka yang namanya halal bihalal menjalin sebuah hubungan itu penting. Tapi mohon maaf, hubungan yang harus kita jaga itu ada hubungan secara vertikal, ada hubungan secara horizontal. Secara apa, Bu? Vertikal itu garisnya kemana? Ke atas. Naik. Munggah tunggu di ke atas. Munggah ada Allah. Benar. Naik. Terus kalau horizontal pada manusia, sesama manusia. Dan hubungan yang Allah berikan dengan siapa saja hubungan yang harus kita jaga. Secara vertikal ataupun horizontal itu terkumpul dalam firman Allah, salah satunya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Jadi mana An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Belum sebelum kami sabil wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi baru wa ma malakat aymanukum. Terus akhir ayatnya gimana? Innallaha muhtalan fakhur. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Saya juga dipamit dengan kalian itu nggih. Yang tenang di Quran nanti yang harus diusahakan di buku saya. Kakek sama mbak. Sebentar ya Bu ya. Lanjut nggih. Terus badan selama apa Bu? Mbak. HP ini pas Bu. Ke belakang. Nah, ini. Oke, letaknya lagi tafsirnya. Ini sarung-sarung satu ayat dipahami ya Bu ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat ayman. Terus innallah yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nggih, tafsir wa'budullah lan ngemawula nyembah nang Gusti Allah. Nggih. Wa in qadu lahu wahdah
Wa in qadu lahu waddah lan nekotaken. Nekotaken iku mantepaken teng jelati. Alhamdulillah. Subhanallah. Silir us. Nggih silir. Tapi sing ageng mboten silir dadi mati us. Dalem Sing ageng dados mati niki tansepane oglok ya. anak bersatan sepano. Oglok niki. Kurang ketinggian, kurang tinggi. Diganjel ya us. Awet cangkir. Desa digantung ngeten orbit sekali. Napa dipangku us? Apa pakai Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Wa'budullah niki dari tafsire. Wa in qadu lahu wahdah. Artinya apa? Kalau kita menyembah Allah, memaulah datang Allah, wa in qadu lahu wahdah. Nekotaken di dalam hati memantapkan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Napa Bu? Lam yalid wa lam yulad. Tapi ada yang mengatakan katanya Isa itu putra Allah. Putra Tuhan itu kan orang-orang dulu. Karena memang Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa itu begitu spektakuler. Nggih. Nah makanya tapi ternyata mukjizat yang spektakuler dan terjaga sampai sekarang dan bisa dirasakan umatnya itu hanya mukjizat Al-Qur'an. Iya benar. Ya mukjizatnya Nabi Musa tongkat. Nek sing nganggo Nabi Musa membelah lautan. Kalau tongkat yang memegang kita jadi teken? Iya benar. Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah, ditantang oleh kaumnya, suruh menghidupkan orang mati. Setiap mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, ono wong mati, nggih, balunge wis remuk, dimintakan sama Allah bisa hidup kembali. Begitu spektakuler. Akhirnya apa? Sampai orang mengira karena pakai logika. Wadah, iya ngono yo anake Tuhan kan seperti itu, nggih. Ya, itu hati-hati. Tapi ketika kita wa'budullah itu nekotaken di dalam hati wahdah sewijinya wiji akhirnya Allah lam yalid wa lam yulad. Cara kita menyembahnya Allah, memaulana Allah, wala taj'alu lahu syarikan, wala lan ora taj'alu ndadekake, nggih, lan ora ndadekake lagu kaduwe Allah napa niku sing ora didadekake syarikan sekuton. Nggih, sekutu. Dalam hal apa? Firrububiyati wal ibadah. Firrububiyati ing dalem kepangeranan ketuhanan. Firrububiyati ing dalem ketuhanan wal ibadah maupun di dalam hal ibadah. Jadi mulane ibadah niku kan krono Gusti Allah. Katanya nilai-nilai yang sedang viral itu kan dilakukan, tapi dilakukan juga ternyata bukan beliau saja, sejak orang tua juga gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Jadi tafsir dari wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nyembah ngemawula nekotaken dalam hati atas satunya Allah. Ini ngapunten saya nek tafsire anu bukunya lagi gede foto ini wa'budullah wa in qadu lahu wahdah wa la taj'alu lahu syarikan fir rububiyyah wal ibadah. Jangan menjadikan sekutu dalam hal masalah kepengiranan maupun ibadah. Wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, ini makna dari niki kula tafsir singkat mawon nggih. Wa bil walidaini ihsana lan
kelawan wong tua loro ihsanan gawe bagus. Ai tegese pripun carane baguse wong tua? Ahsinu ilaihim. Bagusono nggih maring karone wong tua loro dengan cara yang bagaimana? Bil qaulil karim wal khitabil latif, dengan perkataan yang mulia dan dengan nada yang lembut. Lembut. Perkataane mulia, nadane lembut. Okay. Cara kita berbakti kepada kedua orang tua ini garis vertikalnya itu nyembah nang Allah. Pokoknya nyawiji sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Gusti Allah, jangan yang lain. Kemudian wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita berbuat bagus. Caranya bagaimana? Bil qaulil karim, dengan perkataan yang mulia, wal khitabil latif, dengan nada yang lembut, wal fi'lil jamil, dengan tingkah laku yang indah, cantik. Haliae serapate sing ayu, meseman, guyunan. Nggih, Dok, dalem ibu. Nggih. Tapi kadang ngomong sakit cok menurut situasi dan kondisi. Nana, nggih Bu. Wonten boten? Nana, nggih. Malah zaman siki mulai saking buka rapi. Nana, ibu tolong ujar. Sebentar ini apa ibu? Mungkin apa boten? Itu kadang-kadang begitu. Bil qaulil karim wal khitabil latif wal fi'lil jamil bi taati amrihima, kelawan taat dengan perintah wong tua lho. Tapi maaf Bu, kalau perempuan kalau sudah menikah, maka yang kita taati perintahnya pertama itu suami. Suami baru orang tua. Kalau Allah sudah jelas ya, baru orang tua. Tapi mohon maaf, suami yang baik, yang tahu pasti memahami orang tua. Makanya kunci ridho suami itu penting. Apapun bentuknya, jangan pernah ngenyang. Lah, tapi kan suami yang bagaimana dulu Bu? Manut ya manut, tapi barang suaminya orang bener ya. Nek suaminya orang bener kok orang ngajak jenengan, kewajiban kita mengingatkan. Nek ngajak kita la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Dengan siapapun. Jangan taat kepada makhluk kalau diperintah untuk melakukan maksiat tidak boleh. Walaupun bojo. Walaupun bojo. Mas, aku nyidam apa? Nyidam asam belum, tapi masih tuku masak belum naik buat tangga. Aduh, kamu tahu sendiri deh, tanggane kelet-kelet berdede kok. Usaha Mas, bokoli sing asem kae wis ditumpuk roli. Alah, iki asam ini tanggalan pertama dan ini buat yang pertama kali muncul. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Akhirnya jangan gede, tenang baik. Tangganya besok keluar kotak 5 hari. Aku yang ambil, kamu yang ngejen ya. Bekerja sama dalam kemaksiatan tidak boleh. Ya boleh. Yang kita taati adalah orang tua. Saya ubu. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu luar biasa. Luar biasa. Ini betul. Bahkan kalau anaknya sakit, sering sakit masih karo anake. Wong tua kadang-kadang Allah mbok nyuwai sing loro. Pernah mboten sampai ketika seperti itu. Anaknya sakit, terus panas, menembay, mengileng, niku nggih ora gelem kan mangsa nggih. Sampai ya Allah sembuhkan anakku ya Allah. Bahkan kok penyakitnya dipindah nang aku yang aku gendeng. Kadang seperti itu ya Bu ya. Itu kasih sayang seorang ibu. Maka kita seorang wanita, kita milik suami, tapi suami milik ibunya. Ini Mbak Daris. Tapi insya Allah
Untuk Arista itu bijaksana kok. Kita milik suami, tapi suami milik ibu. Gimana? Tapi ibu yang baik pasti mengingatkan suami anak laki-lakinya untuk bertanggung jawab kepada istrinya dunia akhir. Ini boleh. Nah, ini bukti kali wong tua itu penting. Bahkan anak itu terus mau kali wong tua, itu insya Allah terus nani wong tua ngukuli terus nani anak. Oke, wonten kalau badan jujuki munjung wong tua, alhamdulillah. Tapi kadang manusia terus dia bojo, kalian kalau anak kalian saking senengnya karo bojone kalian karo wong tua ini ampun. Oke, karo bojo kudu seneng ning karo wong tua kudu terus. Ini boleh. Enggak boleh, jangan dilupakan. Bojone saking senengnya karo bondo disandangi telung sete. Biungnya mandang sepo ngomong nih, jari itu sing apik kok ya. Rasane apa-apa yo mau dipilih. Sembarangan dipilih. Astagfirullah. Apa ya mungkin? Ya tetap orang tua. Dan kita sebagai seorang wanita, nek kita itu menjadi istri, maka justru kita mengingatkan kepada suami kita, Pak, sudah ke rumah ibu belum? Gimana? Nah, itu. Maka yang namanya mudik lebaran itu penting juga. Mudik soal ke orang tua itu penting. Gimana? Penting karena apa? Hubungan anak dan orang tua itu hubungan rahmatnya Allah. Tapi menurut saya, sak duga-duga anak mau dibilang balik. Anak ke orang anu ke orang tua, seandainya ada orang tua yang kecewa dengan anaknya, saya yakin marah enggak. Tapi kadang kecewa ada. Jangan pernah tidak meridhoi anak kita. Jangan pernah tidak meridhoi. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata kasar, jangan sampai. Misalkan anak kecewa dengan orang tua, oh bocah, orang tak ridhoi, jangan sampai seperti itu. Kalaupun kadang kita kecewa atau marahnya orang tua kan sebentar. Saya itu kecewa sama kamu, tapi ridho pun tetap ada bersamamu. Sebab apa? Sampai ke orang tua tidak meridhoi anak tersebut putus dari ridhoi Allah. Itu ekstrim ya, ekstrim betul, ekstrim. Bahkan kisah itu nyata. Anak masih kecil, cerutak ketiga, nyolong duitnya biungnya gelap, bocah kok. Duitnya biungnya colongi wae, mulai bontong. Ada itu dan itu bisa nyata. Bocah kok nyolongi duitnya biungnya mengucapkan ibunya, mengkori tangannya bontong. Itu diucapkan sejak kecil, ucapan itu berkali-kali. Setelah dewasa, gede, ibunya udah nggak mengucap itu lagi, kecelakaan bu harus diamputasi. Bahkan itu yang sadar malah justru kakak perempuannya. Sampai tanya kepada Bu, dalam apa ini adik saya dapat doa ibu yang mustajabah ya Bu? Maksudnya dengan gimana? Saya kaget waktu itu saya nengok ke rumah sakit, kakak perempuannya tanya, yang diamputasi anak laki-lakinya. Loh kenapa kok jenengan saling tinggalkan? Ibuku itu loh, dulu kalau anak ngambil sesuatu dari ibu, misalkan mau jajan, ambil uang ibu, itu sampai ibunya marah. Sampai marah-marahnya itu sering mengucapkan, bahkan kayaknya nek bocah bilang ketika kecil adik laki-lakinya itu mandan super gitu. Sampai bilang gini, bocah loh kayak ini bontong. Kata-kata bontong itu diucapkan berkali-kali. Bahkan Mbak Yunya itu yang bilang kakak perempuannya, Bu apa ini doa ibu ya? Bu kenapa? Dulu ibu kalau kecil, kalau pas ini adik masih kecil, kalau marah-marah dia suka ucap tangannya bontong. Sehingga kecelakaan dan itu harus diamputasi, harus gitu. Kata dokter harus diamputasi. Kita seorang ibu ya, jangan pernah mengucapkan tidak baik, jangan pernah tidak meridhoi anak kita. Separah apapun ujangannya orang meridhoi. Ya, marahi sakaratul maut yang ini. Mau dibilang, Tuhan gerak cepat setengah 11. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba. Siapa yang harus kita baiki dari horizontalnya? Kerabat sedulur, aidan ihsanan, ya. Wayasmilu dalika jami'il aqarib. Maka awake dhewe kudu ngawulani. Tapi ngawulani bukan arti ngawulani nyembah. Kerangkol. Ngerateni apa?
Bukan berbakti, betul. Merangkul, merangkul. Nabi kabeh. Nggih. Jami min akorik seluruh kerabat. Nah, kerabat itu Allah yang tentukan. Kerabat itu Allah yang tentukan. Nabi punya paman Abu Lahab, Abu Jahal, kan pamannya Nabi. Itu kerabatnya Nabi loh. Gimana? Nabi sendiri tidak bisa memilih, ya Allah, harusnya aku tidak punya paman seperti itu. Tidak bisa. Kerabat itu Allah yang tentukan. Mula sing jenis dulur, kabeh kudu dirangkul. Sing apik dirangkul. Sing elek justru lebih dirangkul. Karena ternyata orang ketika baik akeh sing nemplok, nek elek akeh sing ora nemplok. Lah saat kerabatnya itu merangkul, dia merasa mendapatkan kasih sayang. Nanti hubungan kekeluargaan akan semakin erat. Nggih. Saat kita sedang baik, saat kita sedang jaya, banyak teman. Saat kita sedang drop, down, ternyata teman yang dulu menemani kita mikir-mikir mboten gelem ngancani. Nggih. Itu yang orang punya pandangannya hanya materialistis saja. Mohon maaf. Yang lain insya Allah kalau yang terus gak seperti itu. Nggih, mboten? Justru di saat seperti itu, ada keluarga yang rangkul, ada teman yang rangkul, yang ngancani. Kita akan merasakan bahwa kita mendapatkan cinta dan kasih. Nggih, Bu, nggih. Justru kalau orang dirangkul dan merasa cinta dan kasih. Dari situ, Bu, kalau kita sudah mendapatkan cinta dan kasih sayangnya, kita dakwah akan lebih mudah. Mulanya sing jenenge alim ulama niku kan orang ngrangkuli wong apik tok. Ngrangkuli wong elek bareng. Nggih napa mboten? Ngrangkuli wong-wong sing kadang-kadang nek kerja ora eling salat. Wonten. Nggih mboten. Ngrangkuli wong sing kadang-kadang sing maune ora pas, dirangkul semuanya. Karena dengan kita memberikan kasih sayang, itu merasa kita disayangi, dakwahnya akan lebih masuk. Makanya ada ulama-ulama yang kayak Gusmi almarhum, ada yang kayak Gus Miftah, gitu. Sing dalam dakwah nang tempat lokalisasi kan tidak semuanya. Nah, orang kuat iman ini malah gila atau gitu. Maka kerabat itu harus bisa merangkul. Semua kerabat betul kasih. Waliyatama alladzi faqadu aba'ahum wa hum shighar. Anak yatim itu siapa? Yang kehilangan orang tuanya dan dia masih kecil, belum balik. Itu harus kita berbuat baik. Wal masakin, siapa itu orang miskin? Orang miskin alladzi askantahumul hajat. Orang yang sering terputus hajatnya. Gampangnya ngoten, dhewek kepengin main lawan Mbak Petik baik, orang mesti kedurusan. Apa maning kepengin tahu iwak petik? Wong kadang wae oleh siki nggo mangan siki. Wareg alhamdulillah, ora wareg sing penting wetenge isi. Nggih. Artinya Pak sering terputus hajatnya. Para fakir miskin itu harus kita rangkul. Justru kok menangi dek sing nulungi dek malah orang-orang seperti itu enggak tahu. Nggih. Wal jaridil qurba. Dari horizontal, orang yang pertama kita harus berbuat baik, orang tua, terus ini oleh kerabat, terus anak yatim, terus orang miskin, terus jaridil qurba. Jarin itu maknanya tetangga. Qurba itu tetangga. Wes kerabat dadi tanggane kudune diutamakna. Saya dengan kakak saya rumahnya berjejeran. Yo kerabat, yo tangga. Saya dengan paman saya rumahnya berhadapan. Yo kerabat, yo tangga. Itu ditambah. Wal jaril junubi, terus tetangga yang ajnabi, yang orang lain yang bukan kerabat. Saya di Banjarnegara pendatang, misalkan ya mungkin. Kerabat-kerabat saya ada di tempat asal. Saya buat rumah atau di perumahan. Dekat saya orang sini, orang sini, orang sini, orang sini, semuanya harus diperbuat baik. Itu jaril junubi, tetangga tapi dari ajnabi, tapi dari orang lain. Itu harus berbuat baik. Sampai kita menyalurkan sedekah pun diurutkan ini, Bu. Dewe arep sedekah sing paling apik sinten riyen? Orang tua kita. Tapi mohon maaf, kalau orang tua yang dalam tanggungan kita tidak boleh menerima zakat.
Tidak boleh. Hati-hati Bu. Wong tua. Terus orang di pekerjaan. Terus tua tidak punya penghasilan. Itu langsung doa apa? Tapi kalau orang tua tersebut ikut kita tiap hari, makan aja yang menanggung kita, tidak boleh menerima zakat. Artinya zakat itu tidak boleh diberikan orang yang berada dalam tanggungan kita. Tidak boleh. Ya, terus kalau rewang gimana? Rewang itu kerjasama, bukan tanggungan kita. Jadi orang wajib nyukupi kabeh kebutuhannya rewang. Rewang bekerja, bayaran atau gaji itu kan sesuai UMR ya. Ada UMR-nya nggak Bu? Biasanya ada standarnya maksudnya. Standarnya itu apa mencukupi kebutuhan atau tidak, itu kita nggak tahu. Yang tahu yang rewang itu bukan. Terus kalau seandainya zakat kita paringaken rewangi boleh nggak? Boleh. Tapi nek diberikan kepada orang dalam tanggungan kita tidak boleh. Misalkan zakat dikasih ke santri, boleh ya? Boleh. Tapi santri ini ternyata adikku. Aku punya adik, leng mondok setiap bulan tak kirim aku. Bahkan misalkan buat beli jajan, buat bayar saya semuanya, itu berarti adik saya dalam tanggungan saya. Sebetulnya dia bisa menerima zakat, tapi tidak dari saya, karena dalam tanggungan saya. Itu tidak boleh Bu dalam tanggungan kita. Paman kita, kalau itu tanggungan kita juga tidak boleh. Artinya zakat itu yang paling penting diberikan kepada fakir miskin, sedekah diberikan kepada fakir miskin, kepada yang dekat dulu, kerabat kita. Tapi kerabat itu bukan dalam tanggungan kita. Tapi nek kita itu aweh kolo-kolo, itu bukan tanggungan kita. Tanggungan itu tanggungan yang penuh. Misalkan gini, saya punya saudara kurang mampu. Saya setiap bulan memberikan beras 10 kilo. Kan beras kok. Lawe ora, bumbunya ora, sandalnya ora. Berarti itu bukan tanggungan kita, bukan. Tapi kita hanya membantu. Boleh menerima zakat dari kita. Itu dia. Wal jaridil qurba wal jaridil junubi wasahibi bil jambi. Mereka kerja yang menjadi sahabat, yang tadinya orang lain tapi jadi sahabat. Entah itu dalam hubungan apa, bisa rekan kerja, bisa menjadi sahabat satu majelis seperti ini di Fatimah Zahra. Gitu nggih. Kita orang lain, bukan saudara. Kumpul di sini menjadi keluarga besar Fatimah Zahra. Itu harus saling menjaga. Nggih. Saumpamane dhewek ngaji wis luwih pinter. Terus kancane sing ngaji kok derek pinter. Terus dia itu karakternya agak pemalu. Nek dipataken malah tambah grogi. Padahal kita tahu ya kalau dia sedang ngaji kita harus ngaji. Mbok menawani koncone dadi isi. Tambah nggak berangkat. Ya, tambah nggak berangkat. Ada yang rasa us. Ya mudah-mudahan nek merasa ditambah satu. Nah, amin. Kalau ada makan mana? Enggak harus berangkat. Kalau kita mungkin yang sudah lanjut, dengan yang dereng lanjut, jangan terus mungkin lagi ngaji, kene bagi urung muda-muda. Kita juga kadang-kadang sok minder yang sudah muda, jauh malah kali ngaji tematakan malah beli. Ya, kita baru ngaji, kita udah halaman jauh dari, padahal masuknya sama, halamannya jauh. Begitu kita ngaji lebih masalahnya gini. Apalagi awas salah. Hilang. Besok apa? Anak ya segini ya. Makan apa ya? Mulai kadang gini Bu. tiwas mangko nang ngarep iki kena ya. Kadang-kadang seperti itu Bu. Itu ampun Bu. Maksudnya apa? Kan sudah ada gurunya, ada ustadzahnya. Biarlah ustadzahnya yang membenarkan. Kecuali teman kita sebelum maju ke ustadzah,
itu mang minta berarti ada leluasa. Coro ember wis mapan wis blumah diisi wis siap. Tapi ember kemurut kan. Diisi banyunya muncrat-muncrat. Nah ember wis blumah diisi banyu kan ke wadah. Itu cara orang yang buka hati. Bu, ini gimana Bu? Coba-coba, aku belum lancar nih. Gimana huruf fa-nya gimana? Fa gitu ya, fa. Enggak, kafnya gimana? Kaf. Kho-nya gimana? Kho. Nah, itu artinya dewek ke melumahkan diri. Gambarnya bocor jebul. Maksudnya artinya sing lumah. Jaluk diparingi ngertos dadine ngertos. Gitu deh. Tapi nek teman kita lagi ngaji jaga dong lah perasaan ibu nggih. Satu kelompok, satu keluarga Fatimah Zahra maksudnya bareng. Waktu itu sudah jilid 4, yang masih jilid 1, orang muda-muda, lagi ngaji malah dibilang ih orang kayak kue. Sana lah. Bagaimana dia saling alih ibu nggih. Sahibil jambi wa bisabil, dan orang yang berada di jalan Allah, kita insyaallah dipertemukan oleh Allah menjadi saudara fisabilillah. Amin. Amin. Allah menolong dengan satu derajat sunat mengapunten. Innahu. Ayatnya Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Nggih, mangga dijelaskan oleh Ustaz itu. Siang, mungkin manfaat. Amin. Selepas yang mengapunten sewu. Doa itu yang mustajabah, sohibul karomah wal fadilah wal wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Al-Solihah atas tausiahnya, atas ilmu serta nasihat kebaikan yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga Allah memberikan kita semua taufik sehingga apa yang sudah beliau sampaikan bisa kita amalkan, dan tentunya tadi bahwa kita harus tetap istiqomah semangat untuk thalabul ilmi. Acara selanjutnya doa yang akan dilanjutkan oleh beliau guru kita tercinta. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, iki pada kelompok bisik-bisikan panitia. Nggih. Oh biasa lek tasem kalau biasa lumane lan iki mukan ember dinyaingan kok nggih dinyawan kula kan ngoten nggih kok lempar-lemparan iki dadi sekripun lempar berkah kula kali beliau nggih luwih ageng beliau kan kula nggih kula panjenengan nggih badannya ageng kula tapi umure badannya sageng kula nggih tapi mana nek ada sing luwih sepakat sing tepat sing satu. Ya kalau pakai doa akhir mawon moga Ustazah Dian nggih. Saestu niki nggih jamaah yang panjenenganipun jenengan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil
Ya, mungkin sedaya hajat kesulitan yang kemungkinan mungkin kehendak Allah SWT deh, sedaya Allah sampun tinggal Allah SWT. Amin 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 ya Allah. Amin amin amin. Rabbana taqabbal minna qira'atana wa du'a'ana wa qul subhana wa hamdana wa hamdana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. دعواهم فينا سبحانك اللهم وتحيتهم فينا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan oleh Ustazah Zumratul Nasihah. Semoga Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Telah usai sudah acara halal bihalal Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra. Saya atas nama pembawa acara memohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, dan juga saya mewakili Bu Dwi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran ibu-ibu jamaah. Semoga Allah memberikan balasan terbaik. Dan juga saya atas nama salah satu jamaah Fatimah Az-Zahra mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Putri dan keluarga karena telah berkenan, telah bersedia, telah mengundang kita semua. Semoga amal baik beliau diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat-hajat keluarga Putri dan orang tua Bu Dwi, semoga Allah kabulkan dan semoga semakin menambah keistiqomahan kita semua di dalam menuntut ilmu agama, dan semoga dengan adanya halal bihalal ini semakin menambah erat ukhuwah di antara kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin, dan marilah kita tutup acara halal bihalal ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo mungkin bisa dilanjutkan dengan musafahah kepada ustadzah kula aturi jumeneng untuk bersalaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Bentar, tak ini buat anu cantelannya jamblas. Thank you.
Lagi maju lagi ya, dah. Ya ini Bu Pinong sama Bu Dwi, maju lagi Bu Dwi. Nah, kasih salam buat yang nonton. Assalamualaikum. Ya, besok disambung lagi ya Bu Dwi ya. Yang lain belum mau. Ibu, Diana mana Diana ya? Orang iki mulane angel case. Iya. Sehat-sehat ya, Sekarang saatnya giliran mau makan. Makan dulu, makan dulu. Nggak mau disambi. Ayo siaran langsung Mbak Eka ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah hari ini Majlis Taklim Fatimah Zahra mengadakan acara halal bihalal yang insya Allah semuanya sudah kita hapus dosa-dosanya. Amin, Insya Allah amin, amin. secara hablum minanas, insya Allah sudah mengikhlaskan Amin, semuanya. amin. Kita kembali fitri dan Bismillah semakin sehat, semakin Amin, bahagia, amin. semakin baik lagi. Amin. Di rumah siapa Mbak Eka ini? Ini di rumah Mbak Dwi.
Oh ya, tuan rumah kemana ini tuan rumah? Ustadzah yang luar biasa. Iya, masih muda, cantik. Cantik, pintar. Kalau saya ngomongnya ini ustadzah yang Cilacap itu siapa? Ustadzah siapa? Mumpuninya Banjarnegara. Suaranya bisa mirip sih, Us. Keren ya. Heeh. Dan insya Allah dakwahnya semakin menjulang. Amin amin. Jangan lupa di-subscribe ya, Us. Rica ayam. Siapa ini yang masak? Ini yang masak siapa, Mbak Dwi? Ini yang masak Mbak Dwi, silakan Ustazah. Ini paling Kan Mbak Dwi kan catering, Us. Iya, cateringnya di sini saja. catering. Nanti kalau tempat Ustazah mau ngadain pesta, ngundang Bu Dwi. Pesanlah Mbak Dwi. Berarti hobi pedes ya, Us? Berarti galak dong. Berarti kalau Ustazah itu memang hobi ini loh, hobi pedes kayaknya ya. Ustazah Zum juga iya itu, Us. Hobi pedes. Pak videonya kirim sih atas kanannya. Oh ya nanti dong, ini kan masih live. Iya. Mbak Putri, ambilkan tangan dong kalau udah nggak kuat. Juga kan YouTube lah.